Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher, the channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan bahas 5 grinder yang worth it untuk great people beli di tahun 2026. Kita udah melakukan banyak review di tahun 2025, 2024, dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita belum pernah merekomendasikan 5 jenis grinder yang kita rekomendasikan. Di tahun yang baru, mungkin banyak dari great people yang mungkin pertama kali nonton channel YouTube ini. Artinya, great people jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Berarti artinya great people baru terjun dan belajar tentang kopi. Apalagi tentang specialty coffee. Oke? Artinya, great people akan sampai di titik di mana great people butuh untuk beli hand grinder. Jadi kita akan menjelaskan poinnya berdasarkan material, jenis bur, kapan hand grinder ini dipakai, hasil gilingannya, dan harganya. Hand grinder pertama yang akan gue sebutkan, Comandante C40. Sebenarnya gue udah punya Comandante dari tahun 2017. Itu versi yang pertama. Kita mungkin tahunya MK3. Dan sekarang ini adalah versi MK4. Grinder Comandante adalah hand grinder pionir merevolusi penggunaan hand grinder itu sendiri. Kalau nggak ada Comandante, mungkin tidak akan ada hand grinder lainnya. Dan Comandante adalah hand grinder yang cukup konsisten dengan kualitasnya. Dari awal dia keluar sampai sekarang, kualitasnya masih bisa diadu dengan banyak hand grinder yang baru. Gue merekomendasikan hand grinder Comandante C40 ini karena dia punya material tetap bodinya dari stainless steel. Kemudian dia punya burr itu high alloy, high nitrogen stainless steel. Jadi burnya ini benar-benar oke banget. Sebutannya adalah Nitro Blade. Nah, Nitro Blade ini cukup terkenal karena di awal-awal orang nggak punya bur seperti ini. Tipikalnya adalah conical dan dia bisa menggiling dengan kapasitas 40 gram. Harganya 4.850.000. Memang harganya sekarang jika di-compare dengan hand grinder lebih baru daripada Comandante ini memang sedikit lebih mahal. Tapi secara build, secara kualitas ini sangat-sangat layak dipertandingkan. Jadi kalau great people punya budget sekitar 4.800.000, great people bisa beli hand grinder Comandante C40. Hand grinder yang kedua adalah Easy Presso K Ultra. Kebetulan hand grinder tidak ada di sini. Kita punya Easy Presso K Ultra ini udah dari tahun 2023 akhir. Di tahun 2024, sepanjang tahun 2024, Easy Presso K Ultra adalah pilihan grinder yang gue pakai untuk berkompetisi, terutama di Brewers Cup. Dan dengan hand grinder ini kita selalu masuk ke final. Artinya, grinder ini memang punya kualitas yang oke dan konsistensi yang baik. Dan great people sangat-sangat gue sarankan kalau great people pengen masuk ke hand grinder semi premium dengan harga di bawah Comandante C40, great people bisa beli Easy Presso K Ultra. Nah, dari K Ultra sendiri dia punya berat sekitar 700 gram. Dimensinya cukup bisa dipegang dengan baik karena tingginya hanya sekitar 20 cm. Dia punya kapasitas 35-40 gram dan burnya adalah 48 mm dengan stainless steel. Nah, penggunaan Easy Presso sendiri sangat-sangat enak. Kenapa? Karena gagangnya bisa dibengkokin. Jadi gagangnya nggak lurus, bisa dibengkokin seperti itu. Kemudian hasil partikelnya juga cukup stabil. Gilingnya enak banget dan pemakaian untuk mengubah grind size-nya itu enak banget. Ya, Easy Presso K Ultra adalah grinder yang pasti gue rekomendasikan untuk great people masih bisa beli di tahun 2026. Karena kenapa? Dengan semua kompetitor yang kita tolong, yang kita coaching, pakai hand grinder K Ultra, kita selalu masuk di final. Harganya sendiri 3.950.000. Bedanya hampir sekitar 800-900.000 dengan Comandante C40. Grinder yang ketiga adalah grinder yang cukup spesial. Kenapa cukup spesial? Karena ini adalah grinder yang sebenarnya tidak gue suka. Karena gue merasa grinder ini selalu menekan acidity. Jadi gue jarang banget bisa mendapatkan acidity yang bright dari grinder ini. Nah, tapi setelah gue coba, gue ulik makin lama, gue mendapatkan grinder ini bisa menimbulkan atau grinder ini bisa memaksimalkan potensi sweetness yang dimiliki dari sebuah kopi. Kalau kita bertanding atau kalau kita nyeduh kopi yang acidnya tinggi banget, kalau kita pakai Kinu, acidnya langsung dibuat lebih smooth, di tone down, tapi sweetnessnya naik. Ya, sepanjang tahun 2025 kemarin, gue pakai grinder ini saat gue coaching kompetitor dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina. Gue pakai Kinu. Kenapa? Karena gue merasa Kinu nih sedang memberikan taste yang sesuai dengan kalibrasi yang gue pengen di tahun 2025. Dan dengan grinder Kinu ini kita bisa membantu Nas Jafar juara di Malaysia Brewers Cup kemarin. Jadi ini grinder yang oke banget. Kinu ini namanya, kalau yang seri ini adalah M47, M47, dan dia full metal. Kemudian dia punya conical burr dengan ukuran 60
33 mm, jadi cukup besar. Kemudian dia punya tinggi sekitar 20 cm juga ini, dan diameternya sekitar 50 mm. Tapi kekurangannya grinder ini berat. Grinder 1 kilo cuy. Ini bisa buat angkat beban cuy. Kemudian kapasitas biji yang bisa masuk ke dalam sebesar 40 gram. Ini diproduksi dari produksiannya Eropa, tapi seingat gua yang jadi distributor sekarang itu dari Korea. Kita bisa ngegiling dengan kecepatan yang sangat baik. Gua suka banget dari grinder ini karena grinder ini punya konsistensi partikel yang sangat-sangat baik. Oke banget. Jadi kalau kita ukur di Fluid Omni, itu sebaran partikelnya rata banget. Jadi ini ekstraksinya oke banget. Apalagi kalau kita mau memang menonjolkan si sweetness-nya dari si kopi-kopi yang kita pakai, ini oke banget. Nah, tapi problemnya yang paling utama, mahal. Harga hand grinder ini adalah 7.250.000. Terlalu mahal untuk hand grinder pada umumnya. Bayangkan, satu hand grinder Kinu, kita bisa beli 3 Timor S3. Sayang banget guys, jika great people masih kaum mendang-mending dan great people nggak punya budget yang cukup untuk beli hand grinder, gue sarankan untuk menghindari grinder ini. Apalagi jika great people sudah punya istri. Untuk mencegah pertumpahan darah dan pertikaian di dalam rumah tangga kalian, jangan beli hand grinder semahal ini. Tapi kalau great people butuh kualitas yang oke banget dari sebuah hand grinder, belilah Kinu. Oke? Ya, gue juga berantem sama bini gue gara-gara gue beli grinder ini. Jadi, itu pengalaman pribadi, great people. Dan grinder yang keempat adalah Timor Milab M01. Nah, ini adalah hand grinder yang kita dapatkan di tahun kemarin, dan tim Timor dari China berbaik hati kirimin kita grinder ini, dan kita bisa review langsung Timor Milab M01 ini. Timor Milab M01 ini gue udah denger juga dari pertengahan tahun 2025 kemarin. Kenapa grinder ini spesial? Karena grinder ini punya pineapple burr. Artinya pineapple burr ini, ya, great people bisa cek di video kita selanjutnya sebelumnya ketika kita bahas Milab. Pineapple burr ini bisa memberikan hasil yang sangat konsisten, ukuran partikelnya konsisten. Ketika kopinya masuk, digiling, kemudian keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Jadi 2 kali giling secara teknis. Jadi pineapple burr itu sangat-sangat menarik. Menurut gua adalah salah satu inovasi terbaik dari Timor. Grinder ini juga cukup spesial. Kenapa? Karena kemarin kita beberapa kali pakai grinder ini di akhir tahun 2025. Dan terakhir, Silmi bisa mendapatkan peringkat 2 di Bandung Brewers Cup dengan menggunakan grinder ini, tanpa kita blend dengan grinder apapun. Karena grinder ini bisa memberikan kompleksitas dan balance antara sweetness dan acidity. Jadi kalau tadi kita ngomongin Comandante itu lebih ke acidity forward brightness. Kalau misalnya kita ngomongin Kinu, dia lebih ke sweetness. Nah, grinder ini itu di tengah-tengahnya. Dia benar-benar bisa membuat balance antara sweetness dan acidity. Materialnya dari aluminium alloy, dan kapasitas biji yang bisa masuk dan digiling ke dalam sini adalah 50 gram. Kemudian ukuran burnya adalah 44 mm dengan pineapple burr, dan harganya mirip-mirip dengan Comandante C40, yaitu 3.850.000. Tapi sayangnya kekurangannya hanya satu menurut gua. Di mana Timor S3, C3, Chestnut segala macam gagangnya bisa dilipat, ini nggak bisa dilipat. Sayang banget kan? Harusnya dia bisa dilipat. Tapi ya udah, dia datang dengan kualitas seperti ini, kita juga mau ngomong apa. Kalau gua jadi bosnya Timor sih, gua juga pasti akan membuat ini bisa dilipat. Jika great people punya budget dan great people bosen dengan yang namanya Comandante, great people bisa dapatkan grinder Milab M01. Oke? Grinder terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Mavo Ventox Pro. Ini adalah salah satu grinder yang sangat menarik. Kenapa? Sebelum WOC World of Coffee di Jakarta kemarin bulan Mei, tim dari Mavo reach out ke gua. Mereka pengen kirimin grinder ini dan pengen gua review. Dan ternyata grinder ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena grinder ini punya burr yang namanya Star Blade Burr. Bisa menghasilkan kualitas dan konsistensi partikel yang cukup baik. Salah satu hal yang paling gue seneng dari grinder ini adalah rasa ngegilingnya itu enak banget, smooth, suaranya nggak terlalu kenceng, terus putarannya enak banget lah dipakai. Terus ngerubah kliknya juga enak, dipegangnya enak lah pokoknya. Nah, great people kalau pengen lihat review kita tentang Mavo, great people bisa lihat di video yang ini. Kenapa? Gua sangat merekomendasikan grinder ini karena harganya murah. Dengan kualitas seperti ini, grinder ini dibanderol dengan harga 1,999, 2 juta. Dengan harga 2 juta, great people bisa mendapatkan kualitas yang sangat baik. Harganya di bawah K Ultra, di bawah Comandante, di bawah Milab, di bawah Kinu, tapi rasanya 80% mendekati. Tidak bisa 100%, tapi mendekati. Jadi, kalau great people belum punya budget yang besar, ada budget sekitar 2 jutaan, great people bisa banget beli
Mavo. Ventox Pro ini diproduksi dengan bahan stainless steel, kemudian bodinya terdiri dari aluminium alloy. Dia punya handle ini bagus banget, walnut, dan beratnya nggak terlalu berat, hanya 628 gram. Cukup ringan dibandingkan grinder-grinder yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi kualitas oke, harga sangat terjangkau. Mavo Ventox Pro. Itulah pilihan 5 grinder yang great people bisa beli dan worth it di tahun 2026. Oke? Dan jangan lupa great people, selalu cek Tokopedia, cek Shopee, cek Blibli, dan cek TikTok Shop kita. Ada kopi-kopi dari Frugal Coffee Roaster. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Kalau great people punya ide lain atau grinder lain yang great people pengen kita coba, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berusaha untuk review. Oke? Terima kasih great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.